Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'ala lasna idza syi'ta sahla. Hasbi Allahu la ilaha illa hu alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian fikih kita. Kita sekarang mulai di 4.40 insyaallah, nanti selesai jam 5.40 insyaallah. Baik. Dalam kajian fikih setidaknya dibedakan menjadi 3. Yang pertama fikih ibadah. Ini yang sudah kita bahas mulai thaharah, fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, manasikul haji, manasikul umrah, termasuk fikih kurban, fikih akikah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah sudah kita bahas semua itu. Kemudian yang kedua, fikih muamalah. Ini yang menyangkut jual beli, menyangkut gadai, menyangkut hutang piutang dan sebagainya. Ini yang belum. Ya. Kemudian yang ketiga fikih keluarga. Tiga-tiganya ini senantiasa sebetulnya ya, kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fikih ibadah, fikih muamalah, dan yang ketiga fikih keluarga. Ini semuanya setiap hari senantiasa kita bertemu dengan panduan ini sesungguhnya. Maka sesungguhnya belajar fikih yang 3 ini menjadi sebuah kewarisan bagi kita. Kemudian fikih keluarga. Pada kesempatan pertama kita sudah bahas tentang fikih pernikahan. Baik itu dari awal tentang cara memilih pasangan, kemudian rukun nikah, ya, syarat nikah, kemudian kita bahas juga tentang talak, tentang li'an, tentang yang lainnya. Kemudian yang kedua, dalam fikih keluarga kita sudah bahas juga tentang tarbiyatul aulad fil Islam, tentang pendidikan anak. Lagi-lagi fikih pernikahan itu senantiasa berurusan dengan kehidupan sehari-hari kita, maka fikih selanjutnya yakni tarbiyatul aulad pun sama, panduan bagi keluarga yang sudah menikah bagaimana dalam melaksanakan pendidikan. Ya, ini pun sudah kita bahas alhamdulillah terakhir bulan kemarin, dan sekarang kita memasuki poin yang ketiga dari fikih ailah, fikih keluarga, yakni mengenal dasar-dasar faraid. Lagi-lagi ini urusannya dengan keluarga. Jadi pernikahan itu urusan dalam keluarga, tarbiyatul aulad fil Islam itu juga urusannya dalam keluarga. Ada urusan selanjutnya yang senantiasa dialami para keluarga, yakni tentang faraid, tentang waris. Cuman memang kendalanya di kita, ini nyaris-nyaris ilmu fikih faraid ini jarang sekali, ya, baik di majelis taklim maupun ini seperti seolah-olah tidak dibutuhkan. Padahal inilah bagian fikih keluarga. Jadi asal ada keluarga, maka dibutuhkanlah faraid ini. Ya, jadi asal ada sebuah keluarga, dibutuhkanlah ilmu faraid ini. Karena keluarga itu tidak mungkin utuh selamanya. Kakeknya masih ada, bapaknya ada, dia sendiri, anaknya ada, sampai sekian generasi nggak mungkin terjadi. Pasti nanti ada yang meninggal dulu entah kakeknya, itu muncul kebutuhan ilmu faraid. Bahkan ya, sering kita melihat ya, seorang pasang suami istri pun meninggalkan salah satunya.
imma suami yang meninggal duluan atau imma istri meninggal duluan, dua-duanya dibutuhkan ilmu faraid. Ya. Maka inilah kajian kita selanjutnya insya Allah. Mulai hari ini kita akan membahas mengenal prinsip-prinsip dasar ilmu faraid. Jadi kalau sudah mengenal nanti supaya kita mengetahui, oh begini bayangannya. Karena kita pun akan menerapkan. Tidak mungkin tidak, karena orang tua pasti meninggal, atau imma anak meninggal, orang tua masih ada. Itu dibutuhkan ilmu faraid. Ya. Jadi orang tua mewarisi anaknya, pun anak mewarisi, itu dua-duanya dibutuhkan. Jadi kalau anak meninggal, bagaimana ilmu faraidnya? Atau orang tua meninggal, bagaimana ilmu faraidnya untuk membaginya untuk seluruh anaknya. Bahkan saking kita tidak belajar hal ini, banyak orang kalau ditanya ahli waris itu siapa saja, sudah tahunya anak. Tahunya anak. Pernah kemudian tiba-tiba ada seseorang mendapat bagian itu si pamannya sana meninggal. Oh, paman kok ini saya dapat? Kaget dia. Nggak menyangka kalau keponakan itu. Nah, itu karena memang tidak belajar tadi. Ya. Nah, maka butuhlah kita tentang ilmu faraid ini. Kemudian sebagaimana disampaikan dalam flyernya tadi, mengapa kita harus belajar itu? Yang pertama, belajar ilmu faraid, ya, ini ada nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul sendiri yang memerintahkan. Ya. Jadi Rasul memerintahkan agar kita belajar ilmu faraid. Lalu muncul pertanyaan, kalau Rasul menyuruh, berarti maknanya apa? Ini urusan penting. Ya, ini urusan penting. Mari kita lihat. Nah, di sini dikeluarkan oleh Imam Daruqutni, ya, maupun Imam Hakim. An Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas. Perintah Rasul yang pertama, pelajari Al-Qur'an dan ajarkan kepada manusia. Ini perintah Rasul yang pertama. Dan ini alhamdulillah kalau yang perintah ini sudah ditunaikan. Ya, alhamdulillah kaum muslimin mayoritas sudah menunaikan perintah Rasul ini. Apa? Ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas. Pelajari Al-Qur'an dan ajarkan kepada manusia. Perintah yang kedua, wa ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas. Dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan kepada manusia. Nah, ini yang tidak. Jadi perintah dua inilah jujur kita harus katakan yang diabaikan oleh mayoritas kaum muslimin. Jadi ada satu perintah Rasulullah SAW yang masih diabaikan. Apa tadi? Wa ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan kepada manusia. Perintah yang kedua. Fa innimru'um maqbudun. Kata Rasulullah SAW, ya, karena sesungguhnya aku ini manusia yang akan meninggal. Maksudnya, agar manusia kalau belajar ilmu faraid tetap paham aturan ini meskipun Rasul sudah wafat. Jadi nggak bisa lagi nanya ke Rasul. Ya, kalau hidup yang semasa kan begitu terjadi bisa menanyakan. Ya. Wa innal ilma sayuqbadu wa tabharul fitan hatta yahtalifal ithnani fil fariidah la yajidani min yaqdi biha, rawahul Hakim. Oh, ini ngeri. Dan ilmu waris ini akan dicabut, lalu fitnah menyebar sampai ada dua orang bersaudara berseteru bab waris, tidak ada yang mampu menengahi
Ya, bagaimana menengahi kalau nggak ada ilmunya? Ya, tidak ada satu orang pun yang bisa menjadi penengah. Naudzubillah. Ya, maka inilah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kita diperintahkan mempelajari ilmu faraid. Jadi, kenapa kita harus belajar? Satu jawabannya perintah Rasul, dan perintahnya ini sharih dan sahih, ya, bukan lagi kias. Ya, jelas Rasul mengatakan tadi, wa ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas, dan pelajarilah faraid, ajarkan kepada manusia. Bahkan ilmu faraid ini nanti tidak hanya mempelajari berapa dapat siapa dapat berapa, tidak. Bahkan ada kalanya ada di antara sebagian kaum muslimin yang membuat wasiat. Ya. Karena dia tidak belajar ilmu faraid, wasiatnya pun sesuka dia. Lah kalau wasiatnya sesuka dia dan ternyata menabrak syariah, maka wasiat tadi batal demi hukum. Karena batal demi hukum dianggap tidak ada wasiat. Jadi sia-sia. Sudah capek-capek wasiat, dibatalkan demi hukum, dianggap tidak ada. Kenapa wasiat menjadi hilang begini? Karena yang membuat wasiat nggak belajar ilmu faraid. Contoh, ini yang sering terjadi. Sudah begini saja, nanti kalau saya meninggal, kalian anak-anakku, laki perempuan, sudah, nanti bagi sama rata saja. Begitu wasiatnya. Nah, begitu meninggal, dikonsultasikanlah oleh anaknya, bagaimana wasiat orang tua saya ini? Ini memang wasiat yang menabrak syariah, jadi batal demi hukum. Apa yang ditabrak? Satu, wasiat tidak boleh menyangkut ahli waris. Jadi ahli waris sudah diatur sendiri oleh Allah Ta'ala. Bahwa siapa wali warisnya, siapa dapat siapa sudah diatur. Tidak bisa diintervensi oleh mayit sebelum meninggal. Yang pertama. Yang kedua, menabrak bahwa dia minta dibagi menyelisihi syariat. Syariatnya bilang bukan sama rata, tapi dia minta sama rata, menabrak lagi. Menabrak yang ketiga apa? Bahwa wasiat diizinkan maksimal sepertiga dari harta dia yang ditinggalkan. Ini tadi dia semua diwasiatkan. Saya wasiatkan seluruhnya bagi sama rata ya. Jadi maka kalau ada wasiat begitu, maka dia batal demi hukum. Jadi bagaimana kalau batal demi hukum? Ya sudah tidak ada. Itu yang kedua. Yang pertama, bahwa kenapa kita harus belajar faraid ini? Perintah Rasul. Yang kedua, ilmu faraid ini ya, memang ilmu yang sudah mulai hilang di tengah kaum muslimin. Ya. Apakah hilangnya ilmu faraid ini hanya terjadi di sebagian tempat? Tentu jawabannya tidak. Karena Rasulullah SAW sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah maupun Imam Daruqutni maupun Al-Hakim, Rasulullah SAW menyampaikan apa? Ta'allamul faraid wa 'allimuha. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah dia. Fa innahu nisful ilm, bahwa faraid itu setengah dari ilmu. Wa innahu yunsa, sesungguhnya ilmu faraid itu dilupakan oleh manusia. Wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati, dan dia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku. Jadi nasnya memang begitu. Jadi kalau kok ada ilmu faraid jarang dipelajari, memang Rasul sabdanya begitu. Ya, jadi sesuai. Jadi apa yang terjadi hari ini sesuailah dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu yunsa, bahwa ilmu faraid dilupakan oleh manusia. Wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati, bahwa ilmu faraid yang pertama kali dicabut. Sudah terjadi sekarang. Ya, sudah terjadi. Bahkan tadi sampai bukti kalau ini sudah terjadi,
Ilmu faraid ini nggak ada yang mau bahas. Ya. Di masjid-masjid pengajiannya rutin lah apa. Kayak nggak ada yang mau. Ya. Kenapa nggak mau? Wala. Ya. Itu yang kedua ya. Kenapa kita harus belajar? Ilmu ini adalah ilmu yang pertama kali hilang. Yang ketiga, kenapa kita harus belajar faraid? Mempelajari ilmu faraid berarti belajar mengamalkan Al-Quran. Karena aturan faraid itu disebutkan langsung oleh Allah Ta'ala, nanti bisa dicek, di surat keempat, surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14. Jadi 1 halaman setengah. Nanti lihat ya, halaman 78, 79. Jadi panduan ilmu faraid, panduan pembagian waris, Allah tetapkan langsung dalam surat keempat surah An-Nisa ayat 11 sampai 14. Jadi kalau ditanya kenapa mesti belajar ilmu faraid? Belajar ilmu faraid berarti kita belajar mau sungguh-sungguh mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah, dan kafah termasuk diantaranya adalah bab warisan. Wahai orang beriman, berislamlah kalian dengan Islam yang kafah. Maksudnya, ya nikahnya secara Islam, pendidikannya Islam, waktu meninggal dirawat dengan Islam, maka menetapkan warisan pun dengan Islam. Bahkan hebatnya kita nih, di antara pilihan doa iftitah, ya. Jadi sebelum kita membaca Al-Fatihah, setelah takbiratul ihram, disunnahkan meskipun sunnah sekali lagi, doa istitah atau iftitah ini sunnah hukumnya, tapi bacalah. Maka di antara pilihan doa iftitah yang banyak, itu kita memilih di antaranya, kita berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya seluruh salatku, wa nusuki seluruh peribadahanku, seluruh korbanku, seluruh akikahku, wa mahyaya dan seluruh kehidupanku, wa mamati maupun kematianku, kita beri ikrar hidup mau diatur secara Islam, mati pun kita diatur secara Islam. Apa maknanya mati diatur secara Islam? Ya haknya ditunaikan. Ya kita, oh yang hidup menunaikan. Pun warisan tadi diaturlah secara Islam. Ini bukti kalau yang mati pun harus ikut asuran Islam. Ya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua milik Allah dan kita semua itu kita persembahkan untuk Allah. Jadi termasuk hidup kita, mati kita totalitas, ya. Maka di ujung istitah itu kita mengatakan apa? Wa ana minal muslimin, ya Allah, aku berikrar bahwa aku termasuk hamba-hambamu yang berserah diri, pasrah kepada Allah. Apa yang dipasrahkan? Seluruh aturan tadi, termasuk bab aturan waris. Ya. Jadi mempelajari faraid berarti mengamalkan Al-Quran. Nanti bisa dilihat ya dari surah An-Nisa tadi ayat 11. Maka perhatikan. Ayat 11 Allah merinci aturan waris. Ayat 12 pun sama. Kemudian ayat 13-nya Allah katakan apa? Tilka hududullah wa may yuti'allaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Inilah ketetapan Allah Ta'ala. Maksudnya waris tadi. Ya, wa may yuti'allaha wa rasulahu, maka barang siapa yang tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, termasuk bab waris, Allah katakan apa? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, maka baginya Allah berikan surga yang mengalir sungai di bawahnya, kekal di dalamnya dia. Wa dzalikal fawzul 'adzim. Inilah kemenangan yang besar.
Maknanya tunduk dan patuhnya kaum muslimin menerapkan waris sesuai syariat, ganjarannya surga. Pahala besar. Ya. Jadi saya ulang, ayat An-Nisa 13, siapapun yang tunduk dan patuh dalam menerapkan ilmu waris, maka dia mendapatkan pahala besar. Dan inilah mestinya setiap kaum muslimin yang menjadi orientasinya. Jadi kalau pembagian waris, bukan saya dapat berapa. Bukan itu pertanyaannya. Justru pertanyaannya adalah, kita tetapkan secara syariat, karena inilah Allah menjadikan surga. Surga bagi siapa? Jadi artinya kalau sesuatu dijanjikan surga, maknanya dia memiliki pahala besar. Sebagaimana kalau dosa diancam dengan neraka, maknanya dosa itu besar. Maka amalan pun kalau dijanjikan surga, maka dia termasuk amalan berpahala besar. Lalu siapa yang mendapatkan? Semuanya. Ahli waris dapat, yang almarhum dapat pahala besar itu. Ya. Jadi bagaimana caranya biar waris itu berpahala bagi semuanya? Ikuti, tunduk, patuhlah kepada syariat. Ya, sudah jawabannya begitu. Bagaimana supaya bisa tunduk dan patuh? Ya pelajari bagaimana aturannya. Ya. Maka inilah kenapa ilmu waris ini ditaruh di belakang-belakang. Ya, dalam silabus tarbiyah itu memang begitu. Jadi ilmu pernikahan dulu, ilmu tarbiyatul aulad dulu, baru bicara ilmu waris. Karena kalau sudah bicara ilmu waris, dibutuhkan keimanan yang mapan. Kalau enggak berontak nanti. Yang menuduh Allah enggak adil lah, ini kenapa ada diskriminasi gender lah, apalah. Karena imannya enggak mapan, maka tadi harus belajar dulu, baru dia ditaruh di belakangan ini bab warisnya. Karena imannya sudah mapan. Kemarin kita sudah belajar tarbiyatul aulad. Itu mestinya mapanlah iman orang tua, mapanlah iman si anak. Ya, jadi kalau sudah mapan, enak bicara waris itu. Ya. Jadi kalau kita sudah mapan imannya, bicara waris itu menjadi enak. Karena tadi targetnya adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dengan itu berpahala besar. Bukan yang penting saya dapat banyak, bukan. Ya, itu keserakahan, dan keserakahan itu bagian dari malapetaka. Selanjutnya, kebalikannya di ayat 14-nya. Wa may yasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Nih. Barang siapa yang mendurhakai Allah Rasul, barang siapa yang mengingkari perintah Allah dan Rasul, barang siapa yang menantang perintah Allah Rasul, Allah katakan apa? Wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran. Diancam dengan neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu 'adzabun muhin. Ini azab yang menghinakan. Ini loh serunya ilmu waris itu. Tunduk patuh, dijanjikan pahala besar dan surga, menentang, diancam dengan neraka. Tadi di depan saya katakan, kalau dia dijanjikan surga berarti pahalanya besar, kalau diancam neraka berarti dosanya besar. Maka tidak ada pilihan lain sebetulnya, jemaah sekalian. Kita harus belajar prinsip-prinsip dasar ini. Meskipun tidak sampai mendetail, nanti kalau butuh detail, kita undanglah untuk yang menjadi hakim dalam urusan kita. Ya. Kemudian muncul begini statement masyarakat. Bukankah pembagian waris bisa dengan musyawarah baik-baik? Oke, saya jawab. Bagi yang sudah bekerja di kantor, mau membuat musyawarah atau meeting, yang diajak meeting tadi semua orang atau orang yang berkomentar? Oh, semua office pay masuk semua, kita mau meeting. Kita mau meningkatkan bagaimana target penjualan kita naik.
Ya nggak usah sampai ke OB, sampai ke TU diundang semua. Maknanya apa? Musyawarah harus berbasis ilmu. Maka saya katakan boleh, silahkan kalian wahai ahli waris bermusyawarah. Tapi bekali dulu kalian dengan ilmu. Kalau enggak, apa yang mau dimusyawarahkan? Oh, ilmunya enggak ada kok. Kita musyawarah saja. Iya, musyawarah. Bekalnya mana? Nah, ya sudah kalau gitu, kita undang hakim. Begitu musyawarah tanpa ilmu, diundanglah hakim untuk menikahi. Dia menjadi terkekeh-kekeh. Kok begini aturan waris? Kok begini aturan waris? Bukan begini begitu aturannya, memang dianya yang nggak paham. Jadi dia tidak menyangka kalau ternyata aturannya seperti itu. Ya, maka inilah gunanya pentingnya. Ya, musyawarah silahkan musyawarah. Tapi musyawarah tanpa ilmu itu bukan musyawarah namanya, debat kusir. Coba kan kagak bayang dari anak 5 atau 6. Satu atau 2 orang lah sudah belajar faraid, yang 4 enggak. Terus musyawarah. Apa yang terjadi? Main keluar uratnya saja. Siapa yang paling kencang, itulah yang terdengar. Jadi harus diagendakan belajar faraid ini ya. Yang keempat, kenapa kita harus belajar faraid? Supaya kita terhindar dari harta haram. Maknanya, salah membagi waris, bisa haramlah harta itu. Kenapa bisa haram? Dia mengambil yang bukan haknya. Contoh, orang tua, begitu anak pertama menikah, dikasih rumah, tinggal. Anak kedua, begitu menikah, begitu terus itu. Nah, akhirnya terakhir, si orang tua tinggal sama anak bungsu. Nah, kemudian orang tua meninggal. Apa kata si bungsu? Kakak-kakak sudah dapat semua, ini milikku semua sekarang. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena nggak tahu ilmunya tadi. Jadi dikira begitu. Dikira begitu. Ya, kalau dia mengambil harta yang bukan miliknya, itulah haram namanya. Ya, itulah haram. Jadi, belajar ilmu waris untuk menghindarkan diri dari harta haram. Bahkan sebetulnya ya, kita sudah melihat telah kejadian yang dialami oleh umat ini, ya, orang-orang sekitar kita tentang waris ini. Siapa yang muncul keserakahan di dalamnya, siapa yang paling menang-menangan karena seolah-olah memiliki power lebih dari saudaranya, siapa yang memiliki ketamakan dalam membagi waris, maka dia akan hilang harta warisan tadi sebelum dia meninggal. Mananya apa? Habis. Jadi akibat serakahnya dia nggak lama habis. Bahkan ulama yang lain menasihati hati-hati harta warisan. Dia bukan hanya membakar dirinya sendiri, tapi dia juga membakar harta selainnya. Jadi yang habis itu bukan sekedar warisannya, harta pokok yang sebelumnya juga ikut hilang. Ya, maka inilah supaya kita benar-benar tahu, oh ini memang jatah saya, hak saya sekian. Ya, tidak sampai ada mengambil harta secara dolim. Ingat nasihat dari Rasulullah SAW sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Laisal ghina an kasratil arab. Kaya itu bukan dari banyaknya harta. Ini Rasul yang bilang. Jangan dijawab, teori itu. Enggak, memang Rasul sendiri yang bilang. Laisal ghina an kasratil arab. Kaya itu bukan diukur dari jumlah banyaknya perbendaraan kemewahannya. Walakinnal ghina
Akan tetapi kaya itu ghina nafs, yaitu hati yang senantiasa merasa cukup. Itu kata Rasul. Jadi berapapun jumlahnya harta yang dimiliki tapi tamaknya tidak diredam, itulah malapetakannya. Ya, itulah malapetaka. Jadi tamak itu perkara yang sangat membinasakan. Itu nasihat dari Rasul. Nasihat dari Allah Ta'ala. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, sesungguhnya hartamu dan anakmu itu ujian bagimu. Nah, jadi harta dan anak adalah ujian. Karena namanya ujian, ada yang lulus, ada yang enggak. Maka kita bermohon kepada Allah Ta'ala, kita lulus dari ujian harta dan anak-anak. Wa anna Allaha indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Bahkan di antara persoalan yang kita hadapi ya di alam akhir nanti, dalam barzah nanti, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidaklah kedua kaki seorang hamba itu beranjak pada hari kiamat hatta yus'al, kecuali dia ditanya, satu, an umrihi fima afnah, umurnya dikemanakan, dipakai untuk apa umurnya? Dikasih hidup 60, 70, 80 tahun, ngapain aja? Itu akan ditanya nanti. Wa an ilmihi fima fa'al, ditanya yang kedua, ilmunya dipakai apa enggak? Diamalkan atau tidak? Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dan hartanya juga ditanya dari mana dia peroleh dan kemana dia gunakan. Jadi harta itu ditanya, wa an jismihi fima ablah, dan ditanya juga fisiknya dipakai untuk apa. Jadi hati-hati kalau bab harta ya, lebih-lebih harta waris. Yang terakhir, yang kelima, kenapa kita harus belajar ilmu waris? Menghindari keributan, kekacauan dalam rumah tangga besar kita. Jadi keluarga itu bisa hancur. Ya. Bahkan saya ingat betul dulu saya masih SD, saya lihat pas lagi saya mau ke masjid itu ada di rumah besar, di rumah Pak Haji, besar rumahnya. Oh, lagi ribut-ribut, ternyata lagi bagi waris. Ternyata salah satunya itu memang ada yang ahli bela diri. Enggak tanggung-tanggung, dia bawa goloknya itu dalam musyawarah. Astagfirullah. Mentang-mentang pendekar, musyawarah bawa pula goloknya. Allahul musta'an. Ya. Jadi belajar ini gunanya untuk menghindari kekacauan dalam rumah tangga besar. Jangan sampai. Jadi sebetulnya ahli waris ini kan pasti keluarga. Jadi ahli waris itu hanya ada dua sebab, Pak, Bu. Satu sebab pernikahan, dua sebab nasab. Jadi nggak ada orang lain. Lah kalau dengan sesaudara yang punya ikatan darah saja dia mampu bertengkar, mampu berselisih, bagaimana dengan orang lain? Jadi urusannya itu dengan saudara kandungnya, kalau enggak dengan bapaknya, dengan ibunya, ya, bukan dengan orang lain. Nah kalau dengan orang dalam saja bisa kacau begitu, bagaimana orang lain? Ya, maka selain ini dosa, ya, tetapi yang jelas memalukan bagi orang beriman. Ya, ribut bab warisan memalukan. Kenapa? Ya dengan saudaranya, bukan dengan orang lain. Karena orang lain pasti bukan ahli waris. Jadi sebabnya hanya dua, pernikahan dan nasab. Di luar itu enggak ada. Enggak ada lah ahli waris di luar itu. Kemudian apa di antaranya yang sering dilakukan oleh umat ini, kekeliruan-kekeliruannya di antaranya adalah yang dibagi sebelum meninggal. Kalau namanya belum meninggal bukan harta waris. Ya, jadi harta waris itu dibagi setelah si pemilik harta menjadi mayit. Kalau masih hidup dibagi bukan harta waris namanya, ya.
Kemudian adalah yang tadi konsepnya pengen laki-laki sama perempuan kita bagi rata, ya. Ada pula lah istilah harta gono gini. Ruwet ini. Harta gono gini ini sebetulnya kita kan bilang karena kita ini sudah anti penjajah, ya. Tapi harta gono gini ini bagian dari warisan itu. Katanya milenial, tapi otaknya kolonial. Jadi ingat harta gono gini apa? Kolonial. Baik, sekarang apa itu ilmu waris? Secara terminologi ilmu waris itu yaitu mempelajari siapa saja yang berhak dan siapa saja yang tidak berhak dan berapa kadarnya. Itu ilmu waris itu bahas itu tuh. Karena tidak semua nasab itu menjadi ahli waris. Nanti ada yang membatalkan. Jadi ahli waris itu bisa menjadi batal untuk sesuatu hal. Itu harus diketahui. Ya, jadi siapa saja yang berhak menerima dan siapa yang tidak berhak, ya, dan kadarnya masing-masing berapa. Itulah ilmu waris. Jadi membahas siapa yang dapat dan bagaimana porsi pembagiannya. Dan semua itu sudah qat'i, ya, give by Allah Ta'ala, diberikan. Jadi Allah sudah ngatur yang berhak menerima ini porsinya sekian. Sudah. Tinggal kita pelajari bagaimana aturan Allah Ta'ala. Siapa saja yang berhak, berapa kadarnya. Sudah ada. Tidak ada perlu lagi untuk kita membuat aturan baru. Ya, itulah ilmu waris. Jadi mempelajari apa tadi? Siapa saja yang berhak, siapa saja yang tidak berhak, dan kadar porsinya berapa. Jadi yang dibahas adalah porsi persentase kalau sekarang gampangnya itu. Ya, dan lagi-lagi hukum itu didasarkan dari Allah dan Rasul-Nya. Maka tujuan dari ilmu waris setelah mengetahui siapa saja yang berhak, berapa porsinya, maka segera berikan. Jadi kalau ilmu waris itu bukan hanya dipelajari, tapi langsung harus diterapkan. Jadi sudah diketahui siapa saja yang berhak, berapa jatahnya, langsung berikan. Nggak pakai ditunda-tunda lagi, ya, karena nilai harta itu memang beda waktu nanti beda nilai, ya. Kemudian ilmu waris ini para ulama memasukkan dalam bagian dari ilmu fikih, yakni fikih keluarga tadi yang sudah disinggung di depannya. Jadi ilmu waris ini bagian dari fikih. Kemudian keutamaan ilmu waris. Ilmu waris ini yang merupakan ilmu yang mulia dengan kedudukan yang tadi, ya, dengan keutamaan yang kita 5 hal yang tadi kita bahas tadi. Kedudukan yang mulia. Dan ilmu ini langsung dari Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Kita tidak perlu lagi beristihad yang lain-lain. Ikuti saja seluruh ilmu, seluruh aturan yang Allah berikan. Ya. Maka perintah Rasul jelas tadi, ya. Pelajari ilmu faraid dan ajarlah kepada manusia. Ini perintahnya tadi jelas. Rujukannya apa? 1, firman Allah Ta'ala, Al-Quran. 2, sunnah Rasul SAW. Kemudian 3, praktek dari sahabat, tabi'in, dan imam mujtahid. Ya, itu panduannya. Jadi perintah Allah Ta'ala yakni dari Al-Quran, nas dari Rasul SAW, dan bagaimana praktek sahabat tabi'in dalam mewujudkan atau mengamalkan ilmu waris ini. Ya, banyak ahli waris di kalangan para sahabat. Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, termasuk ada Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Ibnu Mas'ud, ada kemudian Zaid bin Sabit. Itu dikenal sebagai ahli waris, ilmu ahli waris. Jadi ilmu waris ini membahas tentang pembagian porsi dan siapa saja yang berhak. Jadi kalau begitu, ilmu waris ini diterapkan, ya, dihitung dan dibagi sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya mau.
Ya, jadi saya ulang, ilmu waris ini memastikan bahwa harta itu diserahkan kepada yang berhak, kadarnya berapa, siapa saja yang dapat, persis sebagaimana yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Benar-benar sudah tidak ada, bahkan si mayit yang awalnya menjadi pemilik sudah tidak bisa lagi diikuti kalau dia melebihi ketentuan. Ya, meskipun nanti akan ada wasiat. Lalu bagaimana hukum mempelajarinya? Ini hukumnya persis seperti belajar tajwid. Belajar tajwid hukumnya fardu kifayah. Tapi membaca Al-Quran sesuai hukum tajwid fardu ain. Ya. Jadi mana ini ikhfa safawi, mana ini idwar safawi, kapan itu kalau tasil bagaimana, itu semua itu ilmu-ilmu begitunya itu disebut fardu kifayah. Tapi membaca benar sesuai kaidah tajwid fardu ain. Pun sama, ilmu waris ini mempelajari secara detailnya fardu kifayah. Tapi melaksanakan hukum faraid fardu ain. Ya. Jelas ya? Jadi belajar detailnya fardu kifayah tapi menerapkannya fardu ain. Kalau fardu ain tadi konsekuensinya ya, kalau dilaksanakan Allah janjikan pahala besar, Allah janjikan surga. Tapi menentang melanggarnya diancam dengan neraka. Nanti ada pembagian berupa secara fardunya, bagian pasti ada sepertiga. Jadi nanti kalau pembagian waris itu bahwa ini dapat setengah, kalau enggak dia dapat seperempat. Oh kalau dia mestinya seperempat, kalau begini dia ada 1/8. Oh dia sepertiga. Oh kalau dia berjumlah lebih menjadi 2/3. Oh dia 1/6. Nah, itu bagian-bagian pasti. Ya. Itu bagian-bagian pasti yang sudah Allah tetapkan. Ya. Jadi begitu. Termasuk nanti akan dipelajari bahwa tidak semua nasab itu menjadi ahli waris. Ada yang terhalang dia. Ada yang terhalang. Nah, nanti terhalangnya apa? Itu namanya hijab. Ya. Jadi ada hijab menghalangi. Jadi seseorang terhalang, dia sebetulnya masih bagian dari nasab karena dia terhalang. Sehingga tidak menjadi ahli waris. Itu rinciannya begitu nanti. Ya. Kemudian, prinsip dasar ilmu waris itu ada 3. 1, tunduk patuh pada syariat. 2, segera tunaikan. 3, akurat. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi 3 prinsip ilmu waris. 1, syar'i. Artinya apa? Tidak ada peluang lain untuk kita keluar dari hukum syariat. Jadi asal kita bagi waris, ikuti apa yang menjadi maunya syariat. Itu prinsip dasar yang pertama. Kemudian kedua, segera. Segera, jangan ditunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Segera tunaikan. Kenapa segera ditunaikan? Di antara alasannya adalah kebutuhan ahli waris yang berbeda-beda. Ini sering terjadi. Jadi adalah salah seorang ahli waris ini sebenarnya sudah butuh banget untuk keperluan keluarganya, entah itu biaya sekolah dan sebagaimana. Tapi ini harta nggak dibagi-bagi. Maka inilah menzalimi si pemilik harta yang sesungguhnya. Dia tidak bisa menggunakan, belum dibagi. Sudah 1 tahun, 2 tahun berlalu, nggak dibagi juga. Sementara sekolah dia, anaknya ini membutuhkan biaya. Maka tidak boleh menunda, segera. Ya, segera. Karena menunda itu menzalimi orang. Tapi kan ini kan ibu masih hidup, biasanya begitu alasannya ya. Bapaknya meninggal, ibu masih hidup. Tapi ibu kan masih hidup, masa ia dibagi sekarang? Nah, itulah butuhnya ilmu. Jadi kalau ada orang tua, bapak meninggal, apa yang harus dilakukan? Paduannya lengkap.
Kalau enggak ibu yang meninggal, bapak masih ada, apa yang dilakukan? Bahkan dibalik pun ada. Suami, istri, punya anak, anaknya sudah dewasa, kemudian anaknya sudah memiliki harta dan meninggal. Ada aturannya. Jangan pula bingung, ini anaknya masih kecil, ada bapaknya. Bagaimana nih waris? Di ke anak atau di ke bapak? Ada semua aturannya. Ya. Ya, ada semua. Jadi, kenapa harus segera? Karena kebutuhan seseorang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, kenapa harus segera? Karakter harta itu nilainya dipengaruhi waktu. 1 juta tahun 2000 tidak sama dengan 1 juta di 2024. Padahal sama-sama 1 juta. Ini dia. Maka segera itu menjadi penting. Ya, semua ahli ekonomi bilang, memang nilai itu bukan hanya nominal, tapi waktu. Ya, jadi 1 juta sekarang tidak sama dengan 1 juta nanti di 2030. Maka segera bagi. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa harus segera? Kalau tidak dibagi, berarti ada yang mendapatkan keuntungan dan ada yang dirugikan. Contoh, warisan berupa sawah. Tadi kasusnya, dia tinggallah sama anak terakhir. Jadi memang selama ini sawah itu digarap oleh almarhum sama anak terakhirnya. Sudah meninggal 1 tahun, belum dibagi itu sawah. Digarap oleh siapa? Anak bungsunya tadi. Berarti si anak bungsu mendapatkan keuntungan, sementara yang lain kehilangan haknya. Itulah harus segera. Ya. Lalu muncul pertanyaan, iya pengen segera, tapi kan ini berupa rumah, atau berupa sawah, berupa ruko. Bagaimana baginya? Nah, gini solusinya. Setelah musyawarah sepakat kita jual ini aset, properti. Maka tetap bagi saat itu juga. Misalkan ruko. Ruko nanti kita jual. Ternyata butuh waktu, kadang sampai setahun. Tapi pembagiannya sudah dari sekarang, bukan nunggu nanti laku. Karena apa? Pembagian warisan apa tadi? Bobot prosentasinya yang dibagi. Jadi aturan fikih kan 1/4, 1/8, setengah, 1/4, 1/3, 1/6, 2/3. Berarti apa ini? Aturan fikih tidak pernah bilang nominal loh. Yang dibilangnya porsi. Ya, tinggal sudah dibuatlah surat kesepakatan. Bahwa balik namakan. Ruko ini pemiliknya prosentasinya si bulan 20, anak perempuan 10, laki-laki yang selanjutnya siapa lagi 20, 10 gitu. Jadi meskipun nanti lakunya setahun ke depan, tinggal nominal tadi dibagi sesuai yang sudah ini. Itu kan bukannya sama saja nanti dibagi di akhir, tidak sama. Apa yang membuat tidak sama? Tidak ada yang tahu 1 tahun ke depan berjalannya apa. Ya, qadarullah ternyata ini misalkan nih, ada 3 laki-laki, 3 perempuan. Berarti berapa pembaginya? Ada 3 anak laki, 3 anak perempuan. Berapa pembaginya? 9. Karena laki-laki 2 bagian, mislu zakaril khangsu unsayayin, ya. Laki-laki 2 bagian. Berarti 9. Ternyata qadarullah, setahun kemudian 1 dari 6 ini ada yang meninggal. Nah, kalau belum dibagi di awalnya, yang 5 bisa bilang, oh dia sudah meninggal. Berarti tinggal 5 sekarang kita. Salah atau benar? Salah. Ya, itulah kenapa harus segera tadi. Ya, itu tadi tidak ada yang menyangka. Tidak ada yang menyangka kalau, ya namanya mau tidak ada yang menyangka semua kan. Itu kenapa harus segera begitu. Ya. Yang keempat, kenapa harus segera? Supaya tidak muncul suudzon di antara para ahli waris. Apalagi kalau sudah kena gesek sana gesek sini.
Ya tuh jelas itu kakak pertamamu itu yang bukan menguasai, makanya nggak dibagi-bagi dia. Digesek lah sama setan, digesek lah sama. Padahal yang dituter apa yang disuudon ini siapa? Saudara kandungnya. Ya, supaya itu tidak terjadi maka segera, gitu loh. Ya, kenapa segera? Supaya menghilangkan zon yang buruk disebut suudzon. Ya. Prinsip yang ketiga. Jadi prinsip tiga tadi ya, satu harus sesuai syariat, dua segera, tiga akurat. Kenapa akurat? Harus ada kejujuran dari semua pihak tentang total harta mayit. Kalau enggak, inilah sumber malapetakannya. Ya. Apa saja yang berharga. Oh, almarhum punya tanah rumah sudah jelas. Kemudian punya aset di sana. Yang tidak kelihatan apa? Tabungan. Emas. Apakah laki-laki punya emas? Ada banyak. Emas apa namanya? Emas apa mana orangnya? Batangan. Itu nggak kelihatan. Maka siapapun yang mengetahui, keluarkan semua. Jadi gampangannya itu, kalau sedang musyawarah tadi, katanya mau musyawarah nih, tapi harus bekal ilmu, keluarkan semuanya. Emas dikeluarkan, tabungan dikeluarkan semua. Supaya ini menjadi ahli waris yang total dan dibagi secara adil. Tidak boleh ada yang menyembunyikan meskipun itu tidak terlihat. Dan ingat, saya termasuk sedih meninggal. Jadi ada datang, minta difasilitasi, minta ditengahi. Tapi belum apa-apa sudah begitu. Saya curiga nih Pak. Yang kamu curigai siapa? Istrinya kakak saya. Apa yang kamu curigai? Saya bilang. Kan dia tinggal sama almarhum. Kan pasti punya tabungan, punya emas. Kok sekarang tabungan tiba-tiba sudah kosong? Emas sudah nggak ada. Kemana dia? Mana ketahu? Saya bilang begitu. Ya. Nah, jadi dikeluarkan semua. Inilah kenapa tadi diletakkannya fikih ini setelah tarbiyatul aulad, supaya semua ini menjadi sahih karena dasar iman. Tidak ada yang ingin apa sih namanya ngumpetin sedikit pun. Saldo dibuka, ini saldonya. Bahkan kan kalau sudah habis almarhum gitu kan bisa langsung di ini kan ke bank kan bisa apa namanya dicek sampai terakhir itu berapa nilainya. Itu dibuka semua. Termasuk tadi kalau misalkan punya medali emas segala macam, keluarkan semua. Karena itu yang mau bagaimana kalau yang kecil-kecil? Kecil-kecil yang sekiranya tidak terlalu berharga, nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Nanti riweuh soalnya. Ya, sampai cingkir lah dikeluarkan. Nggak, kalau itu kalau nggak apa-apa kalau itu. Kalau mau boleh juga tapi memang. Oh ini cangkir berebut cangkir. Kalau begitu keluarkan. Tapi mestinya tidak. Jadi yang besar-besar saja ya, yang kecil-kecil sendok garpu. Kalau mau boleh, tapi kalau enggak juga kan sudah ikhlaskan disedekahkan kasih siapa juga boleh. Karena tidak berharga, dijual pun enggak laku. Piring bekas dijual enggak laku. Nah, jadi akurat itu untuk menghindari penyimpangan, menghindari ketidakadilan. Ya. Termasuk pula lah yang harus disadari akurat ini, bahwa yang dibagi adalah harta sisa setelah kewajiban mayit. Nah, ini perlu. Jadi pengurusan mayit dengan harta mayit, ini pun orang nggak paham, diperselisihkan. Jadi ada saudaranya yang menyatakan, oh ini kan kemarin tanah pemakamannya karena kita di elit harganya sekian. Dibantah sama adanya, itu pun kamu hitung. Padahal memang tanah itu juga kalau memang harus beli kayak di mana Sandiaga Gilda segala macam itu dengan harta mayit, potong aja dari situ. Kalau memang mau di situ, ya. Jadi harta termasuk kewajibannya lain, masuk punya hutang misalkan, punya segala macam pinjaman, cicilan semua, tunaikan dulu semua baru dibagi. Ya. Jadi pembagiannya setelah dikurangi kewajiban atau biaya yang muncul untuk pengurusan mayit. Ya, jadi harta sisa ya,
bukan harta awalnya. Maka nasihat terakhir sebelum saya tutup, kita pelajari hukum waris secara baik, niatkan dalam hati kita mempelajari hukum-hukum Allah Ta'ala, dan kita akan totalitas menerapkannya. Dan siapapun yang terlibat menjadi ahli waris, maka lihatlah sesama ahli waris dengan kacamata kasih sayang. Ingat, itu masih saudara. Kalau kita tidak menyayangi saudara, apalagi mau menyayangi orang lain, kejauhan panggang dari apinya. Ya, bagi dengan kasih sayang. Jangan berselisih, apalagi dengan saudara. Kemudian, bersyukurlah kepada Allah. Lihatlah harta waris ini kan harta seperti jatuh dari langit. Tanpa ikhtiar apapun, nggak ikut tender, nggak ikut lembur, nggak ikut kerja, nggak ikut ngapa-ngapain. Tahu-tahu harta itu datang kepadamu begitu saja. Itulah harta waris. Tanpa ikhtiar apapun. Ya nggak nabung, nggak apa, tahu-tahu ada harta datang. Maka bersyukurlah kepada Allah. Dan sebagai bentuk syukur kepada Allah, gunakanlah harta itu sesuai dengan yang Allah ridhoi. Ya, jangan jadi kalap. Banyak di masyarakat begitu kalap, begitu tiba-tiba dapat harta banyak, terus kebanyakan tingkah. Enggak, gunakan sebaik-baiknya sesuai yang Allah ridhoi. Ya, jangan pernah gunakan harta warisan untuk menyuburkan sifat hedonisme. Tapi gunakanlah kepada yang Allah ridhoi. Ya. Jadi gini, di tingkat pemahaman orang beriman, dunia ini memang kita bukan ingin bermewah-mewahan. Karena nanti itu jatah kita di akhirat. Jadi kita ingin hidup mewah, parlente, mentereng. Tapi di mana? Di akhirat target kita. Di dunia ini sudahlah jalankan saja. Ya, sewajar saja. Ya, nah, termasuk harta warisan begitu. Gunakan sebaik-baiknya. Seperti yang Allah ridhoi. Lalu, bagaimana kalau terjadi sebaliknya? Ternyata setelah dihitung, ternyata bukan harta sisa yang ada, tapi justru hutang yang terjadi. Apa yang dilakukan? Itulah ahli waris menjadi yang pihak berkewajiban. Jadi ahli waris di satu sisi ada kesempatan mendapatkan harta jatuh dari langit, tapi di sisi lain ada kalanya dia harus membayar hutang orang tuanya. Itu semua sudah Allah atur. Jadi apapun yang terjadi, kalau anak soleh, insya Allah semua akan dilalui dengan benar. Ya, maka bersyukurlah kita bisa belajar ilmu waris, kita komitmen untuk mentaati ini 100% tanpa ada keinginan untuk mengingkari, karena target kita sebagaimana An-Nisa 13, kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, Allah janjikan kita surga pahala yang besar. Dan kita takut diancam oleh Allah kalau mengingkarinya, sebagai An-Nisa 14, kita takut diancam dengan neraka dan diancam dengan dosa yang besar. Bahkan mestinya ya, ini lagi-lagi berupa nasihat ini. Kalau orang tua sudah tidak ada, bukan malah saudara pecah dengan ribut waris, mestinya setelah dibagi secara syariat, justru saling tolong-menolonglah di antara saudara ini. Dan ini di antara bukti suksesnya orang tua mendidik anak di sini. Ketika dia sudah berkeluarga masing-masing, kok saling membantu dia, berarti orang tuanya hebat. Jadi kalau ingin tahu orang tua hebat itu yang mana? Lihat setelah anaknya berkeluarga,
bahkan setelah orang tua meninggal, kok anak ini saling mau, berarti orang tuanya hebat. Tapi sebaliknya, kok anak berantem warisan, memang kegagalan itu dimulai dari orang tua. Jadi kalau melihat siapa orang tua gagal, lihat saja pas bagi waris. Asal bertengkar dia gagal orang tua jadi orang tua. Na'udzubillah. Ya. Tapi lihat, kok di antara keluarga itu, dia masih bisa, kalau keponakannya telat SWP, disupport dulu lah. Berarti orang tuanya berhasil mendidik anak. Wallahu a'lam bishawab. Sudah tepat 1 jam pembahasan tentang pengantar belajar mawaris. Insya Allah nanti kita lanjutkan tentang siapa ahli waris, berapa porsinya, bagaimana case-case-nya kalau terjadi. Insya Allah kita akan bahas. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja barangkali. Silakan tanyakan kalau ada yang ditanyakan. Di antara bakti seorang anak kepada orang tua adalah sebagaimana tadi ditanyakan, dia membantu orang tuanya. Maka si anak dari awal harus berniat, dia harus bertekad bahwa yang dia lakukan ini dalam rangka berbakti. Ya. Jadi kita membantu karena biasanya ini anak pertama, anak kedua, dia sudah kerja duluan, orang tuanya masih meneruskan tadi menyekolahkan anak ketiga dan keempat, dia bantu orang tuanya. Maka ini dari si anak, pastikan dari awal bahwa niat dia melakukan itu semua dalam rangka berbakti kepada orang tua. Dan dengan niat itu, kita pun kemudian sebagai baktinya tadi, bahwa ini memang saya kasihkan untuk orang tua. Jangankan untuk bantu, misalkan, ini Bapak saya ada, alhamdulillah rezeki besar. Bapak saya belikan rumah tanah di komplek ini 1 unit. Termasuk nanti IPL insya Allah dari saya Pak. Ini untuk Bapak dan Ibu. Itu bakti, niatkan dari awal untuk bakti. Dan jelaskan ya bahwa ini saya kasih untuk Bapak. Untuk mendapatkan ridhonya orang tua. Beda, Pak ini saya pinjamkan Kak, ridhonya beda. Ya, saya pinjamkan sama kasih tentu beda. Jadi akadnya saya kasihkan ini Bapak untuk membahagiakan sebagai bakti saya sebagai anak. Berarti anak harta ini berarti menjadi milik siapa? Orang tua tadi. Ya nanti kalau orang tua meninggal ya dibagilah sesuai tadi. Jadi si anak yang berkhidmat pada orang tuanya, lihatlah itu sebagai khidmat. Begitu dihitung, ini dicatat oleh anak nih. Maka sesungguhnya itu tadi bukan khidmat, investasi saja. Ya, jadi begitu dihitung, ini dulu saya yang beli, oh kemarin itu berarti tidak, berarti khidmatnya bukan begitu. Jadi sebetulnya apa yang membedakan? Lihat di akad awalnya. Kalau dia mestinya ya, normalnya ya, mestinya itu dalam rangka baktinya dia kepada, berarti menyerahkan sebetulnya. Kalau sudah serahkan, hak sudah menjadi sana. Contoh kalau misalkan itu kebesaran rumah, uang. Ya, karena dia ngasih, Bapak ini saya kasih 1 juta, 1 juta. Berarti uang 1 juta itu masing-masing menjadi milik Bapak dan Ibu. Nah, kemudian besoknya qadarullah Bapak meninggal. Harta ini diambil lagi tuh, oh, kok Bapak meninggal diambil lagi. Enggak, kan sudah menjadi milik. Nah, gitu ya. Jadi mestinya inilah kenapa fikih ini dibicarakan setelah terbit lalat ya. Sudah terbentuklah keimanan baik di sisi orang tua maupun anak. Karena aturan fikih ini akan menjadi rumit kalau memang imannya tidak mapan. Nah itu tadi loh, kalau persoalan itu akhirnya dikorek. Nah, contoh lagi, kalau pengen yang tidak material. Tadi contoh kasusnya adalah orang tua akhirnya tinggal sama si bungsu. Nah, berarti dia yang melayani selama ini, ya, melayani selama ini. Gampangannya kalau misalkan ya kalau harus makan disuapin, dialah nyuapin. Pokoknya dia yang berkhidmat. Lalu muncul pertanyaan, bolehkah dia mendapatkan porsi lebih sebagai anak bungsu karena dia melayani? Maka nasihat saya, wahai anak, yang kamu lakukan tadi dasarilah iman untuk berbakti kepada orang tuamu. Bukan untuk mendapatkan lebih karena hal itu. Kalau ingin mendapatkan lebih sama kayak ART berarti fungsinya. Bukan dalam rangka berbakti selama ini.
Lah kan berarti ingin digaji judulnya kan? Kalau ingin mendapatkan lebih berarti ingin dihitung tenaga. Ya bukan berbakti, namanya ART juga begitu. Ya. Jadi inilah kenapa pembahasan ini di akhir-akhir setelah terbetul itu tadi. Jadi mestinya si anak itu dia berbakti gampangannya nyebokin orang tuanya itu sebagai baktinya dia. Tidak ada kaitannya saya nanti mau dapat lebih, nah. Karena dalam fikih di sini tidak bisa dibantah lagi bahwa kalau anak perempuan setengah dari anak laki. Meskipun anak perempuan yang bungsu tadi itu gampangannya nyebokin juga dia. Tapi mestinya itu sebagai baktinya. Ya. Jadi fikih waris tetap dibagi sesuai itu, tidak memperhatikan jasa anak. Karena jasa tadi konteksnya mestinya dalam rangka birrul walidain. Jadi jangan pula kemudian semua dikonversi ya. Hilang nanti amalan anak nih. Kalau semua dikonversi, hilang amalan anak. Hilang jadi amalnya hilang, berubah jadi duit semua. Naudzubillah ya. Lain Pak ya. Ya itulah. Kalau ada penyerbuan ini udah serangan 45 nih. Jadi begini. Kenapa tadi pembagian waris itu harus segera? Ya. Ingat, pembagian waris dari prinsip tadi harus segera. Jadi gini. Ada sepasang suami istri. Katakanlah misalkan suami yang meninggal, dia punya anak laki, punya anak perempuan. Berapa jatahnya untuk istri berarti? Saya ulang, ada suami istri, punya anak laki, punya anak perempuan. Pada Allah, sang laki-laki ini suami meninggal. Istri dapat pun berapa dapatnya? Seperdelapan. Jadi kalau sudah dibagi, anak 1/8. Sisanya dibagi untuk si istri 1/8 karena punya anak. Sisanya dibagi untuk anak. Kalau dia nikah lagi, berarti harta yang dibawa adalah yang 1/8. Itulah gunanya segera. Kalau enggak, begitu dia nikah lagi dengan suami yang baru, oh makin rumit. Jadi segera itu untuk menghindari waris yang bertingkat. Ya. Jadi mestinya begitu meninggal satu, sebelum sampai menikah sudah dibagi, Pak. Jadi yang dia bawa, contoh ini tadi ya, berarti si istri masih hidup nih. Kemudian dia dapat 1/8. Sisanya udah dibagi ke anak. Dia kemudian nikah lagi, dapat suami yang baru. Maka harta istri yang dibawa ke suami baru yang 1/8 punya anak sudah utuh ini. Jadi tidak ada keributan dari anak dengan yang sebelah. Ini suami. Kemudian dibalik sekarang. Suami istri punya anak laki, punya anak perempuan. Si istri meninggal, gitu ya kasusnya. Suami dapat berapa? 1/4. Jadi kalau suami karena punya anak dapat 1/4. Kalau nggak punya anak dapat 1/2. Nah, berarti begitu istri meninggal, suami yang dibagi nih hartanya istri ya. Ingat, yang dibagi adalah hartanya mayit. Jangan pula harta suami ikut dibagi, kan ini orangnya masih ada. Itulah butuh ilmu tuh begitu maksudnya. Jadi kan begini, suami istri punya anak laki perempuan, istri meninggal, ya kan? Peninggalan harta istri dibagi 1/4 untuk suami, sisanya untuk anak. Nah, kemudian menikahlah suami yang ini dengan istri kedua, punya anak lagi, meninggallah ini, ya, meninggallah suami gitu ya Pak. Berarti istri dapat berapa tadi? 1/8. Istri dapat. Anaknya, anak sini sama anak sini hukumnya sebagai anak, sama nilainya. Dia punya hak yang sama dari bapaknya yang sama. Kan anak istri 1, anak istri 2, bapaknya sama kan? Nah, berarti ini dihitungnya sama. Gitu. Tapi si istri dapat bagian 1/8. Tapi jangan sampai itu tadi ya, sampai sangat berjenjang. Berjenjang itu tadi, begitu istri meninggal, istri meninggalkan harta, nggak dibagi, dibawa lagi ke suaminya semua. Kemudian dia menikah lagi ya, sudah itu bercampur-campur itu sudah.
Dan memang lagi-lagi sebetulnya di antara fakta yang terjadi di masyarakat kita, pertama memang tidak belajar, kedua sudah tidak diamalkan. Tapi ujungnya memang akan menjadi perselisihan, nggak mungkin enggak itu. Pasti terjadi, karena yang ini apanya, yang menguasai ini kan akhirnya meninggal juga kan. Setelah yang menguasai ini meninggal, itulah puncak keributannya. Gitu. Jadi prinsip tadi segera itu supaya harta itu dibagi secara lapis per lapis. Jangan sudah berlapis-lapis-lapis baru dibagi. Ini contoh kemarin kejadian. Suami istri tanpa anak. Suami meninggal. Sudah diem saja, pokoknya karena dia merasa nggak punya anak, jadi harta suami tadi dipegang sama istrinya. Nah, setahun kemudian si istri tadi meninggal. Dia baru nanya ke saya, bagaimana pembagiannya? Bagi sendirilah. Kenapa sudah riwah gini baru datang? Itu sudah berlapis. Kenapa? Kalau sudah begini, berarti sebetulnya suami tadi meninggal tanpa punya anak, istri dapat. Ada suami istri nggak punya anak, suami meninggal, istri dapat 1/4 karena nggak punya anak. Sisanya bisa dilihat dulu ahli warisnya, dia punya ibu atau bapak, itu bisa. Punya saudara, berarti ini dari saudara besan, gampangnya gitu. Nanti penjelasannya nanti, betul ya. Jadi harta laki-laki tadi sebetulnya 1/4 milik istri, yang sisanya dilarikan ke besan. Ya, sana itu karena nasabnya di sana. Nah, begitu setahun kemudian istri meninggal, kan harus dibagi juga, ini nggak punya anak, ini jatuh bagi keluarga sini. Itu lebih mudah kalau per tahap. Begitu sudah meninggal dua-duanya baru ribut, bagaimana baginya? Aduh, beraksa bilang tuh ngapain aja kemarin. Padahal itu meninggalnya 2 tahun setelahnya. Selama 2 tahun kan diem aja. Nah ya, harus begitu ya, harus per tahap ya, begitu meninggal bagi. Kasus lain, bapak dan ibu, bapak meninggal nggak lama kemudian ibu meninggal, berarti jatuh semua ke anak. Enggak dibagi-bagi sampai anaknya ada yang meninggal. Nah, si cucunya yang dari anak meninggal bilang, saya kan mau ngambil apa namanya jatah bapak saya, tapi bapak udah meninggal. Itulah kalau sudah meninggal belum dibagi akhirnya bersusun, itulah ruwetnya. Padahal mestinya dibagi tadi pertama begitu kejadian bagi, dibagikan bagi gitu. Jadi supaya tadi tidak ada pembagian bersusun. Ya, bersusun. Oh alam. Jadi segera itu penting ya. Jadi jangan sampai, karena ahli waris itu diantaranya tidak menjadi ahli waris kalau meninggal duluan. Jadi kok ada anak meninggal lebih dulu dari bapak ibunya, ya dia bukan ahli waris dari bapak ibunya, gitu loh. Tapi jangan sampai bersusun ya, sudah meninggal satu nggak dibagi, meninggal lagi dua nggak dibagi, begitu sudah meninggal semua baru bingung dibaginya bagaimana. Jadi prinsip segera tadi ya, itu menjadi penting. Wa alam bisawab. Apalagi kalau nggak dibagi sebuah kesalahan. Tapi jangan tahan detail dulu ya, ini baru pembukaan, ini udah nanya bagian-bagian. Baik. Jadi begini, saya termasuk yang mengikuti anti nikah siri itu. Janganlah nikah siri. Kalau berani nikah yang gentle lah. Siri itu apa artinya? Diem-diem. Diem-diem itu pemberani itu banget. Jangan ya. Jangan nikah siri. Kalau memang berani nikah lebih dari satu, ya jangan siri. Yang kalau memang jadi laki-laki yang beneran laki-laki lah gitu loh. Kalau mau satu mau dua ya yang terbuka dua-duanya. Jangan siri. Karena kalau siri nanti begitu diajukan, misalkan ternyata tidak terjadi kesepakatan diajukan ke PA, dia tidak ada dasarnya apapun. Di catatan dia ada apapun, mau di PA manapun tingkat berapapun, nggak akan ada hujah dia. Ya, hindari itu. Hindari, meskipun secara sahnya nikahnya sah. Tapi itu menurut saya bukan gentle ya. Hindari itu.
Lagian nikah siri itu waktu hidup aja sudah tidak enak. Apa buktinya tidak enak? Nikah itu diantara tujuan utamanya adalah untuk membuat sakinah, tenang. Sementara siri itu kucing-kucingan. Mana bisa tenang dengan kucing-kucingan? Itu sesuatu yang berbeda kutub ya. Walah. Satu lagi. Sebentar. Sudah kadung ngadep sana. Mempelajari fardu kifayah, menerapkannya fardu ain. Ya. Jadi fardu ain berarti kewajiban ahli waris sama si hidup. Taatnya dia dijanjikan surga pahala yang besar. Mengingkarinya diancam dengan neraka. Kalaulah ada ahli waris yang mengingkari, berarti itu bukti gagalnya orang tua mendidik anaknya. Nah, kalau kita memiliki anak, naudzubillah ya, sudah berani menentang Allah dan Rasulnya, apa prestasi kita? Apa yang mau disebut? Kalau kita punya anak, naudzubillah ya, kok berani menentang Allah Rasulnya, kita bilang anak kita berprestasi, prestasi apa? Dan itu bukti kegagalan orang tua. Ya tentu dosanya dapat. Ya, karena dia melahirkan, ya itu tadilah, tarbiyah ini harus orang tua sadari, inilah diantara yang wajib ditanamkan bagi orang tua. Ya. Ya. Jadi harus. Namanya harus itu kudu kata orang Betawi. Cukup ya? Cukup? Baik, ya. Ya. Jadi taatnya anak kepada Allah dan Rasulnya bukti keberhasilan orang tua mendidik anak-anaknya. Sebaliknya pun begitu. Kita cukupkan, kita tutup doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.